Salam dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita kembali untuk bersama-sama mendengarkan Spiritual Life, dan hari ini merupakan hari yang sangat spesial karena episode hari ini merupakan episode yang ke-1000 ya. Jadi kalau kita flashback pada saat yang lalu, ya, di mana pada saat itu COVID mulai terjadi dan keadaan tentu sangat mencekam, sangat mengerikan, di mana yang terpapar juga yang meninggal setiap hari semakin bertambah. Pada saat itu tidak ada obat tentu untuk COVID. Ya, belum ada, dan juga untuk vaksin virus juga belum ditemukan. Ya. Nah, renungan pada pagi hari ini saya ambil di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15, ya, yang merupakan perjalanan bangsa Israel setelah mereka keluar dari penjajahan di Mesir. Ya, mereka keluar, kemudian mereka berjalan dan masuk di padang gurun Syur selama 3 hari. Nah, pada saat itu mereka sampai di satu tempat yang bernama Mara, dan mereka menemukan di sana ada air. Dalam suasana yang haus, ya, tentu karena sudah 3 hari berjalan, mereka menemukan air. Tentu mereka berharap mereka bisa minum sepuas-puasnya. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka meminum air yang ada di sana, ternyata rasa dari air tersebut pahit. Bisa dibayangkan orang yang sudah berjalan selama 3 hari di padang gurun, haus, butuh air, dan ternyata air yang didapat rasanya pahit. Mereka sangat kesal, mereka sangat marah, mereka sangat kecewa, dan mereka bersungut-sungut kepada Musa, karena Musa adalah yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, apa yang terjadi? Musa tentu kembali kepada Tuhan, dan dia berseru-seru kepada Tuhan seperti yang tercatat di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-25 dan 26. Saya akan bacakan buat kita semua. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah, yang menyembuhkan engkau. Bapak Ibu, saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, ya, kalau kita saat ini masih hidup, dan kita bisa mendengar Spiritual Life pada pagi hari ini, itu berarti bahwa, ya, kita adalah orang-orang yang terluput, ya, bukan hanya dari COVID-19, tetapi juga dari sakit penyakit yang lain. Kalau kita melihat data per Juli 2023, ya, bulan ini tentu beberapa hari yang lalu, ya, berdasarkan catatan itu orang yang terpapar oleh COVID di seluruh dunia itu 700 juta orang. Dan yang meninggal itu ada 7 juta orang. Sedangkan di Indonesia sendiri itu yang terpapar 6,8 juta orang, dan yang meninggal 160.000 orang. Dan saya percaya bahwa kenyataannya sebetulnya jauh lebih besar apa yang tercatat,
atau apa yang dicatat. Apakah kita memang tidak terpapar atau sebetulnya kita pernah terpapar tetapi kita menjadi sembuh? Tentu ini adalah pertanyaan yang patut kita renungkan pada pagi hari ini. Ya, siapa yang membuat kita terluput atau lolos? Ya, siapa yang membuat kita sembuh? Ya, baik itu mungkin dari COVID-19 ataupun dari sakit penyakit yang lain. Apakah karena diri kita sendiri? Mungkin ada orang yang berpikir karena saya hidup sehat, saya berolahraga, saya makan makanan yang sehat, saya minum vitamin, saya minum suplemen, dan lain sebagainya. Saya pakai masker, saya cuci tangan, saya menjaga jarak, saya menjauhi kerumunan. Ya, atau mungkin ada orang yang sembuh yang berkata, karena saya menemukan dokter yang hebat, karena saya mendapatkan rumah sakit yang terbaik, saya mendapatkan obat yang sangat baik, ya tentu walaupun dengan harga yang termahal atau sangat mahal. Kiranya melalui renungan pada pagi hari ini, kita disadarkan bahwa hanya karena belas kasihan, karena kemurahan Tuhan Yesus saja, maka kita boleh terluput atau disembuhkan dari segala macam sakit penyakit. Seperti yang tadi sudah kita baca, aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya, sesuai dengan firman Tuhan yang bisa kita renungkan pada saat ini, bahwa hanya Tuhan sajalah yang menyembuhkan kita. Kiranya kita tidak bersungut-sungut, ya, seperti bangsa Israel yang menemukan air yang pahit. Ya, saat ini mungkin kita dihadapkan dengan keadaan yang pahit dalam kehidupan kita. Apakah karena sakit penyakit? Apakah karena kesusahan, kesulitan, penderitaan karena pekerjaan, karena ekonomi, atau karena hubungan, relasi, atau apapun itu? Ya, marilah kita percaya bahwa di dalam segala hal kepahitan-kepahitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan berkuasa untuk mengubah itu menjadi kebaikan. Dan Dia akan membuat itu akan menjadi manis, tepat, sesuai dengan waktu Dia. Kiranya renungan firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan, supaya kita boleh sungguh-sungguh kembali untuk mengingat bahwa Tuhan sajalah, bahwa karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, maka kita boleh mendapatkan segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan menundukkan kepala kita, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat baik. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, itu adalah yang terbaik buat kami, sesuai dengan rencana Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh kembali diingatkan pada pagi hari ini, bahwa Engkau adalah Tuhan, Allah yang menyembuhkan. Bahwa Engkau Tuhan adalah Allah yang sangat baik. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini akan boleh menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kami, agar kami percaya Tuhan, bahwa Engkau bekerja untuk membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Bahkan yang pahit sekalipun bisa menjadi manis oleh karena Engkau Tuhan yang mengubah segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, syukur, kuasa,
kemuliaan dan kejayaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Amin.